berawal dari sebuah motel yang letaknya jauh dari perkotaan di desa yang sangat pelosok. Terdapat sebuah perempuan yang bernama Alice yang dia sudah bersuami, tetapi dia bersama selingkuhannya, yang kemudian dia mengendarai mobilnya. Sesampainya di pom bensin yang sangat sepi, dia pun mampir ke minimarket, yang kemudian ketika dia mencari mbak-mbak kasirnya dan si John yang mengisi bensinnya pun melihat tulisan God is nowhere, Tuhan tidak ada di mana-mana. Dia pun agak lega karena perselingkuhannya dengan Alice tidak akan diketahui oleh Tuhan. Alice yang mulai mencari-cari yang diperlukan pun dan mencari mbak kasir kemana-mana pun tidak ditemukan, yang kemudian ketika dia mau balik ke mobil, tiba-tiba dia melihat sebercak darah, dan yang terjadi adalah lengan Alice pun terluka oleh tembakan dari papan reklame yang melewati pintu keluar minimarket, lur. Dan ternyata ketika dia mau mengambil ponselnya, si sniper pun langsung menembaknya dan menghancurkan ponselnya seketika. Alice yang tak sengaja melihat pintu belakang dari CCTV yang ia berpikir kemungkinan itu bisa dijadikannya untuk tempat bersembunyi. Namun tak lama kemudian dia mendengar suara dari Handy Tolki yang memanggil-manggil nama Amelia, yang mungkin itu adalah mbak-mbak kasir. Dan untuk mengalihkan pandangan sniper, dia pun melemparkan citatos ke atas agar dia bisa mengambil Handy Tolki tersebut. Dan John yang kemudian sadar bahwa bensinnya tiba-tiba habis sendiri, yang kemudian ketika diperiksa tangki bensin mobilnya bocor. Entah itu apa yang menyebabkannya bocor. Dan ketika Alice tak kunjung balik, dia pun langsung mau nyamperin ke dalam minimarket, yang ketika dia baru membuka pintu dan melangkahkan kakinya, dan dia ternyata ditembak juga oleh si sniper hingga tewas, lur. Dan saking terkagetnya Handy Tolki, Alice pun hingga terlempar, yang kemudian dia mengambilnya menggunakan kain pel, yang kemudian Alice pun meminta tolong untuk orang yang menghubunginya di Handy Tolki yang dia kira suami Amelia untuk segera menghubungi kepolisian. Dan ternyata nama Amelia yang disebut-sebut oleh orang yang berada di Handy Tolki, ternyata jasadnya berada di bawah meja kasir, lur. Yang kemudian si Alice pun mencari handphonenya untuk menghubungi orang lain, yang ternyata semua perangkatnya sudah disabotase oleh si sniper. Dan dia pun mencoba mengambil remote mobil John, yang ketika ada orang lewat akan meminta pertolongan, dan ternyata digagalkan oleh si sniper, yang mobilnya langsung ditembak oleh si sniper begitu alarmnya terbunyi. Entah siapa sebenarnya si sniper ini, ataukah orang iseng, atau orang suruhan suaminya karena mengetahui perselingkuhannya, ataukah orang psikopat yang ingin membabi buta. Tetapi Alice di sini fokus untuk keluar dari minimarket tersebut, dan dia mulai mengobati lengannya dengan obat-obatan yang tersedia di minimarket tersebut. Dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memanggil nama Amelia, yang kemudian si Alice pun menyuruhnya untuk merunduk agar tidak ditembak oleh si sniper, dan dia pun langsung memeriksa jasad Amelia. Di sini Alice pun sempat berpikir bahwa Doc ini adalah orang yang berada di dalam Handy Tolki-nya. Tetapi Doc pun menjelaskan bahwa dia adalah rekan kerja Amelia yang akan bergantian shift dengannya. Namun si Alice pun tidak mempercayainya, dan dia sempat ragu karena di Handy Tolki-nya tidak ada suara sama sekali ketika dia mengajak berbicara. Dan akhirnya si Doc pun disuruh
untuk mengambil ponselnya di dalam mobil, yang kemudian dia pun langsung ditembak mati oleh si sniper lur. Betapa sedihnya dan menyesalnya Alice terhadap sikapnya terhadap Doc yang untuk mengambil ponselnya tersebut lur. Dan terjadi lagi dia sendiri di dalam minimart. The repercussions of our actions. Dan ketika dia membuka laci kasir minimart tersebut, dia menemukan sebuah seragam yang bertuliskan nama Henry. Dan Alice pun menemukan sebuah foto Henry memegang senapan, dan dia juga menemukan buku The Camp of the Science, sebuah novel kebohongan dan propaganda rasis, dan dia pun menyimpulkan Henry lah si sniper itu sebenarnya. Dan ketika ada pembeli bensin yang ternyata dia tidak mempunyai uang, malah sama si sniper dibebaskan, dan dari sinilah Alice mulai menyimpulkan bahwa si sniper ini ternyata masih mempunyai hati nurani, yang kemudian dia akan memanfaatkan hal tersebut agar si sniper bersimpati kepadanya. Dia mulai menceritakan kenapa dia melakukan perselingkuhan karena dia oleh dokter didiagnosa kemandulan, makanya untuk melampiaskan hal tersebut dia akhirnya untuk mencoba berselingkuh dengan rekan kerjanya. Tak selang lama muncul lagi sebuah mobil yang akan mengisi bensin, dan ternyata ini adalah pasangan kakek nenek yang selesai liburan. Dan ketika si kakek mau membersihkan kaca mobilnya, tiba-tiba dia melihat mobil Doc yang kacanya terbuka, yang kemudian dia dengan celingak-celinguk melihat, yang kemudian langsung ditembak oleh si sniper. Dan si nenek pun yang ikut turun untuk melihatnya dan melihat mobil si Doc yang karena di dalamnya ada jasadnya si Doc, dia pun langsung ditembak juga oleh si sniper, yang kemudian pasangan kakek nenek ini meninggal di sini lur. Diduga ternyata masih ada anak kecil bocil perempuan lur, yang di sini Alice pun langsung memintanya untuk masuk ke dalam mobilnya dengan tulisan tangan, karena bocil ini tidak mendengar suaranya Alice, yang kemudian dia langsung berlari ke dalam mobil. Dan di sini Alice pun melakukan negosiasi dengan sniper agar membebaskan anak kecil tersebut, hingga dia menuliskan sebuah tulisan rem turut untuk berlari ke jalan raya. Tetapi anak kecil ini malah masuk ke dalam minimarket dan memeluk Alice, yang kemudian dia langsung untuk menuju pintu belakang dengan cara menggergaji gemboknya dengan pisau bergigi, karena si sniper pun keluar dari sarangnya dengan menggunakan pisau. Tetapi ketika sudah sampai di ruang belakang, dia pun kesulitan untuk buka pintunya, yang kemudian si sniper pun mulai masuk ke dalam minimarket sambil perlahan memanggil-manggil nama Amelia, yang kemudian di sini malah sangat memudahkan untuk si Alice menghajarnya dari belakang sambil bersembunyi. Dan ya ternyata si sniper pun langsung ditusuk dari belakang sama Alice. Tetapi di sini memang kekuatannya memang sangat kuat oleh si sniper, karena Alice memang perempuan lur. Dan di sini Alice pun tertembak perutnya hingga dia tak sadarkan diri, yang kemudian si sniper pun masuk ke ruang belakang dan dia membuka pintu rolling door dengan kuncinya, yang kemudian dia menemukan bocil perempuan tersebut sampai dia mau membuka topengnya, yang kemudian Alice pun langsung menghajarnya lagi dari belakang, karena ternyata Alice pun masih menakan sedikit
sedikit tenaga yang kemudian si sniper pun diseretnya dan dicepit dengan besi pengangkut. Keesokan harinya setelah matahari terbit, Alice pun juga sudah tak bernyawa di samping sang sniper, dan kini yang selamat adalah bocil perempuan dan kameramen ya lur. Mungkin ini adalah hukuman yang setimpal untuk mereka yang sudah melakukan perselingkuhan ya lur.